warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Mailani Akbar, Matematika 4 semester 6. Kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah Kontrol Optimal. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang masalah kalkulus variasi kendala dan syarat batas masalah kalkulus variasi. Dan ini adalah teman-teman sekelompok saya. Perkenalkan, nama saya Suraya Aulia. Saya Putri Nopriani Syaipar. Nama saya Putri Miranti Harahap. Saya Sylvia Arianti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan masalah kalkulus variasi kendala, yaitu kendala titik dan persamaan diferensial. Diberikan masalah variasi berkendala yaitu integral T0 fx, x aksen, t dt terhadap kendala gi x, x aksen, t sama dengan 0. Dengan x merupakan vektor dimensi min n dan x aksen merupakan turunannya terhadap waktu t, serta fx, x aksen, t adalah fungsi bernilai skalar. Persamaan gi x, x aksen, t sama dengan 0 disebut dengan kendala persamaan diferensial. Apabila gi x, x aksen, t tidak memuat x aksen, maka gi x, t sama dengan 0 disebut kendala titik. Variasi delta JA adalah delta JA sama dengan Lx delta X ditambah Lx aksen delta X aksen ditambah LP delta P dt sama dengan integral T0 Lx dikurang D per dt dikali Lx aksen dikali delta X ditambah LP delta P dt. Syarat untuk adanya ekstremum adalah delta JA sama dengan 0 dan dipenuhinya kendala yang ada. Ini berarti bahwa persamaan Euler berikut harus dipenuhi, yaitu Lx dikurang D per dt dikali Lx sama dengan 0, LP dikurang D per dt dikali LP sama dengan 0. Dengan Lx sama dengan Fx ditambah Gxp dan Lx sama dengan Fx ditambah Gxp untuk kendala diferensial dan Lx sama dengan Fx untuk kendala titik, karena LP sama dengan 0 maka diperoleh LP sama dengan G sama dengan 0. Solusi atau eksternal akan diperoleh dengan menyelesaikan persamaan diferensial yang diberikan oleh persamaan Euler. Kendala isoperimetris. Pada awalnya, masalah isopometris adalah masalah mencari kurva dengan panjangnya L yang melingkari daerah tersebut. Dalam perspektif yang lebih luas, masalah isopometrik adalah masalah variasi dengan kendala yang diberikan dalam bentuk integral tentu yang mempunyai nilai tertentu. Secara matematis, masalah isopometrik adalah masalah yang menentukan ekstremum dari fungsi nol objektif. Lx sama dengan integral T0 f buka kurung x, x dot, t dt terhadap kendala xi0 sama dengan xi0, xit sama dengan xit, dan integral T0 gi buka kurung x, x dot, t dt sama dengan li. Dengan li merupakan konstanta. Definisikan fungsi baru yit sama dengan integral T0 yi buka kurung x, x dot, t dt dengan yi 0 sama dengan 0, yit sama dengan li. Dengan demikian, yit terhadap waktu t maka diperoleh yit sama dengan gi buka kurung x, x dot, t atau gi dikurang y dot i sama dengan 0. Dengan cara lain, kendala isopometrik sudah ditransfer menjadi kendala persamaan diferensial. Jadi, untuk menyelesaikannya digunakan metode penggali Lagrange fungsional yang diperluas diberikan oleh CA sama dengan integral T0 f buka kurung x, x dot, t dt sama dengan integral T0 f buka kurung x, x dot, t ditambah sigma ri ditambah 1 pit buka kurung gi dikurang yi dt. Persamaan Euler memberikan to f per to xj dikurang d per dt buka kurung to f per to x dot j sama dengan 0. To f per to yj dikurang d per dt buka kurung to f
per to y dot j sama dengan 0. Selanjutnya, solusi atas ekstremum akan diperoleh dengan menentukan solusi dari persamaan diferensial yang dibentuk oleh persamaan Euler. Contoh, maksimumkan Jx sama dengan integral T besar 0 x dot kuadrat dt terhadap kendala x dalam kurung 0 sama dengan x0, x dalam kurung T besar sama dengan xt besar dengan T besar diberikan, dan integral T besar 0 dalam kurung 1 ditambah x dt sama dengan L, di mana L adalah konstanta. Maka penyelesaiannya adalah didefinisikan dengan fungsi yt kecil dengan yt kecil sama dengan integral t kecil 0 dalam kurung 1 ditambah x dt dengan y dalam kurung 0 sama dengan 0, y dalam kurung t besar sama dengan L, maka y dot t kecil sama dengan 1 ditambah x t kecil, dan fungsi 2x double dot sama dengan p, dengan solusinya adalah x t kecil sama dengan p per 4 dikali t kecil kuadrat ditambah a kali t tambah b. Syarat batas memberikan x dalam kurung 0 sama dengan x0 sama dengan b. X dalam kurung t besar sama dengan xt besar sama dengan p per 4 dikali t besar kuadrat ditambah a dikali t besar tambah b. L sama dengan integral t besar 0 dalam kurung 1 ditambah x dt sama dengan integral t besar 0 dalam kurung 1 ditambah p per 4 dikali t kecil kuadrat ditambah a kali t tambah b dt. Persamaan terakhir memberikan p sama dengan 12 per t besar pangkat 3 dikali t kecil dikurang a per 2 t besar kuadrat dikurang dalam kurung 1 ditambah b dikali t besar. Persamaan di atas akan memberikan konstanta a, b, dan p. Selanjutnya yaitu dua titik ujung tetap dan syarat batas natural. Perhatikan fungsional objektif Jx sama dengan integral T0 f buka kurung x aksen t dt. Syarat perlu terdapatnya ekstremum adalah delta J sama dengan 0 dengan delta J sama dengan integral T0 buka kurung fxh ditambah fx aksen h aksen dt sama dengan integral T0 yaitu fx dikurang d per dt fx aksen h dt ditambah h fx aksen t 0 sama dengan 0. Karena persamaan Euler harus dipenuhi, yaitu fx dikurang d per dt fx aksen sama dengan 0, maka suku kedua pada persamaan sama dengan integral t0 f yaitu fx dikurang d per dt fx aksen h dt ditambah h fx aksen t0 sama dengan 0 harus memenuhi h fx aksen t0 sama dengan 0. Jika titik awal A yaitu 0,x0 dan titik terminal B x,xt merupakan dua titik tetap, maka h0 sama dengan 0 sama dengan ht, atau x0 sama dengan x0, xt sama dengan xt, dan persamaan h fx aksen t0 sama dengan 0 dipenuhi. Seperti ini dikenal dengan sebutan masalah dua titik ujung tetap. Apabila titik ujung x0 dan xt tidak diberikan, maka fungsi ht tidak lagi memenuhi h0 sama dengan 0 sama dengan ht. Sehingga untuk dapat terpenuhi persyaratan h fx aksen t 0 sama dengan 0 haruslah dipenuhi. Fx aksen sama dengan 0 pada t sama dengan 0 dan fx aksen sama dengan 0. Persyaratan ini dikenal dengan syarat batas natural. Persamaan fx aksen sama dengan 0 pada t sama dengan 0 dan fx aksen sama dengan 0 akan menentukan konstanta integrasi. Di sini saya akan menjelaskan bagian 3.2, yaitu titik ujung bebas. Kita memiliki masalah untuk menentukan ekstremum fungsional objektif di mana Jx sama dengan integral batas atas T besar batas bawah T0 fungsi x, x aksen, t tutup kurung dt dengan T0, T besar, x T0 dan xt belum diketahui. Maka kita misalkan T0-nya sama dengan 0 dan x0-nya sama dengan x0 tetap, sedangkan T dan xt besarnya adalah bebas. Di sini kita untuk memudahkan pembahasan. Yang pertama, ada variasi pertama yaitu delta J sama dengan integral batas atas T besar batas bawah 0 buka kurung fungsi x
H tambah fungsi X H aksen tutup kurung DT ditambah F aksen batas bawah T besar delta T sama dengan integral batas atas T besar batas bawah 0 buka kurung fungsi X dikurang D per DT fungsi X tutup kurung H DT ditambah H fungsi X aksen batas T besar ditambah integral aksen batas bawah T besar delta T. Karena variasi pada titik ujung tidak mempengaruhi variasi dalam selang terbuka buka kurung 0, T besar, maka syarat perlu untuk delta J sama dengan 0 dipenuhi dengan persamaan Euler berikut, yaitu fungsi X dikurang D per DT fungsi X sama dengan 0, maka kita dapat persamaannya integral batas atas T besar batas bawah 0 buka kurung fungsi X dikurang D per DT fungsi X tutup kurung H DT ditambah H fungsi X batas bawah T besar ditambah fungsi aksen batas bawah T besar delta T menjadi delta J sama dengan fungsi X H di fungsi X H batas bawah T besar ditambah fungsi aksen batas bawah T besar delta T sama dengan 0. Dengan menggunakan informasi H buka kurung T besar sama dengan delta XT dikurang X buka kurung T besar delta T besar, maka di sini menghasilkan syarat batas atau transversalitas, yaitu fungsi aksen batas bawah T besar dikurang X aksen fungsi X aksen batas bawah T besar sama dengan 0 dan fungsi X aksen batas T besar sama dengan 0 yang secara bersama menghasilkan fungsi aksen batas T besar sama dengan 0, maka sama dengan fungsi X aksen batas bawah T besar. Kemudian ada kasus kedua, yaitu apabila titik ujung B besar buka kurung T, XT bergerak sepanjang kurva XT sama dengan GT, maka untuk itu delta XT sama dengan G aksen T delta T dengan substitusikan ke dalam persamaan berikut, yaitu fungsi aksen batas T besar dikurang X aksen fungsi X aksen batas T besar tutup kurung delta T besar ditambah Fx aksen batas T besar delta XT sama dengan 0, maka dihasilkan fungsi aksen tambah buka kurung siku G aksen T besar dikurang X aksen T besar tutup kurung siku fungsi X aksen tutup kurung T sama dengan T pangkat delta T sama dengan 0. Analisis yang sama berlaku untuk kasus titik awal bebas, yaitu apabila T0 dan XT0 itu bebas. Maka secara umum syarat transversalitas atau syarat bebasnya yaitu integral batas atas T besar batas bawah 0 buka kurung fungsi X kurang D per DT fungsi X tutup kurung H DT ditambah H fungsi X aksen batas T besar ditambah fungsi aksen batas T besar delta T menjadi buka kurung siku fungsi aksen dikurang X aksen fungsi X aksen tutup kurung siku delta T dengan batas atas T kecil sama dengan T besar, batas bawah T kecil sama dengan T0, ditambah fungsi aksen, fungsi X aksen delta XT, ditambah fungsi X aksen delta X buka kurung T kecil, maka batas atasnya T sama dengan T besar, batas bawah T sama dengan T0 sama dengan 0. Maka untuk kasus variasi delta XT dan delta T saling bebas, maka itu diperoleh fungsi aksen batas atas T sama dengan T besar, batas bawah T sama dengan T0 sama dengan 0, disama dengankan lagi menjadi F fungsi X batas batas atas T sama dengan T besar, batas bawah T sama dengan T0. Untuk kasus titik ujung bergerak sepanjang kurva G, maka akan kita peroleh
buka kurung siku fungsi aksen ditambah buka kurung G aksen kurang X aksen tutup kurung fx fungsi X tutup kurung siku dengan batas atas T sama dengan T besar dan batas bawah T sama dengan T0 delta T sama dengan 0. Sekian penjelasan saya, maka akan dilanjutkan oleh teman saya. Perhatikan masalah meminimumkan fungsional objektif Jx dengan Jx sama dengan integral 2 dan 0 dalam kurung x double dot kuadrat ditambah x double dot ditambah 2x double dot ditambah 4x dt dengan x dalam kurung 0 sama dengan dan x dalam kurung 2 belum ditentukan. Solusinya adalah melalui persamaan Euler memberikan x double dot sama dengan 2 dan akan ditentukan dari syarat fx dot ditambah x ditambah 2 sama dengan 0 untuk t sama dengan 0. Syarat di atas memberikan k1 sama dengan min 6, k2 sama dengan 10, sehingga diperoleh solusi x t kecil sama dengan t kecil kuadrat dikurang 6t kecil tambah 10. Sekian hasil presentasi kami. Apabila ada salah kata atau pengucapan kami yang salah dalam menjelaskan materi, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.